Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih jemaat GBI Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya berharap pagi hari ini kita masih punya iman, masih punya pengharapan, yang iman dan pengharapan kita hanya ditaruh dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai dengan kondisi yang mungkin bagi dunia ini semakin mencemaskan, mengkhawatirkan, berapa lama lagi batasnya ini akan selesai kita tidak tahu, tapi yang kita tahu dan kita percaya pasti Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya berharap kita orang-orang yang disebut orang-orang beriman tetap punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup membuat mujizat. Kalau hari ini Anda, saya merasa ada jalan buntu, merasa tidak ada jalan keluar, dan satu-satunya alamatnya hanya Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita belajar lagi. Tuhan Yesus itu pasti dan dapat dan akan selama-lamanya bisa membuat mujizat buat hidup kita. Dan kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika bejana itu sudah penuh, perhatikan, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Perhatikan. Tetapi jawabnya anaknya ibu itu kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau hari ini kita merasa, Tuhan, kok berhenti ya pertolonganmu? Tuhan, kok berhenti ya apa yang kami harapkan saat ini seolah-olah jalan buntu? Mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Pergub firman Tuhan ini tentang minyak seorang janda. Jandanya seorang hamba Tuhan yang tinggal dengan 2 orangnya anaknya saja. Dia terlilit banyak hutang. Perhatikan, dia terlilit banyak hutang, banyak persoalan, sehingga dia menyadari ketika dia berjumpa dengan hambanya Elisa, dia tanya kepada hambanya, apa yang harus kau perbuat? Hambamu ini sudah menghadapi jalan buntu. Puji Tuhan, Elisa, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mempercayai bahwa Tuhan itu selalu sanggup membuat mujizat. Masalahnya, kenapa hari-hari ini seolah-olah pertolongan itu berhenti, seolah-olah itu mujizat berhenti? Ternyata diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6 ini, ketika bejana itu sudah habis, perhatikan, ketika bejana itu sudah tidak ada, berhenti mengalir. Bapak, Ibu, Saudara kasih, sudahkah kita persiapkan bejana-bejana? Kalau kita membaca ayat-ayat di atas, diceritakan Elisa memerintahkan kepada janda itu, cari ke tetangga-tetanggamu bejana-bejana, jangan terlalu sedikit, tidak ada batasan, tidak mengesahkan jumlah 10, 11, 15 sampai berapapun. Cari, perhatikan, carinya itu bukan di dalam rumah tangga kita, carinya di tetangga-tetangga. Artinya gini, saudara, hari ini kita sudah siapkah bejana hidup kita ini, baik hati kita maupun wadah kita untuk terima berkat? Kalau hari ini kita tidak punya wadah untuk Tuhan mau kasihkan berkat, berkat itu tercurah, akan terbuang percuma. Tapi kalau hari ini kita sudah siapkan wadah, khususnya hati-hati kita. Dan perhatikan, tetangga itu berbicara dari luar. Hari ini, siapkah hati kita meskipun di luar itu mencemaskan kita, tapi hati kita berbesar. Dengan kondisi yang tidak nyaman, dengan kondisi luar yang menakutkan, mencemaskan, hati kita lebih luaskan. Tuhan tetap menolong kok, pasti. Saya tidak mau terpengaruh oleh luar. Karena dengan pengaruh luar itu membuat bejana kita semakin banyak, semakin besar. Maka Tuhan ketika melihat hatimu sudah lebar,
Ketika sudah hatimu engkau luaskan, wadah-wadahmu untuk terima berkat jasmani sudah engkau siapkan, perhatikan. Ketika berkat itu dicurahkan, Nabi itu berkata kepada janda itu, jualah, lunasilah hutangmu, dan engkau hidup dari lebihmu. Bapak Ibu kasih, saya sampaikan sebelum saya akhiri, kalau istri saya pinjam wajan atau pinjam wadah dari tetangganya, karena istri saya mungkin punya pesanan yang banyak, sehingga istri saya disampaikan oleh tetangganya, bikin apanya, iki lo nak pesanan. Ketika istri saya mengembalikan wajan ke tetangganya, mesti istri saya kasih ada beberapa berkat sedikit-sedikit di dalam wajan itu. Dan bejana ini bejananya tetangga. Maka ketika engkau dapat berkat, apakah berkatmu itu engkau juga berikan kepada sesamamu? Engkau pinjam bejana, tapi engkau tidak membagikan pada orang lain, sangat egois. Hari ini siapkan wadahmu, engkau diberkati, engkau selesaikan masalahmu, dan engkau jadi berkat bagi sekelilingmu. Haleluya, siapkan bejanamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.